Baik, saya akan menjelaskan tentang jaringan pertumbuhan. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua sistem jaringan pada tumbuhan, yang ketiga sistem organ pada tumbuhan, dan yang terakhir evaluasi. Berikut tujuan pembelajaran. Yang pertama menjelaskan pengertian dan fungsi sistem tumbuhan. Yang kedua mendeskripsikan struktur jaringan dan organ penyusun sistem tumbuhan. Dan yang ketiga menghubungkan fungsi sistem tumbuhan dengan kelangsungan hidupnya. Dan yang terakhir menunjukkan sikap apresiatif terhadap peran tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut sistem jaringan pada tumbuhan. Yang pertama ada jaringan meristem, yang dimana jaringan meristem merupakan jaringan muda pada tumbuhan yang tersusun dari sel-sel yang aktif membelah secara terus-menerus. Jaringan ini berperan penting dalam tumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Karena dari jaringan meristem inilah semua jaringan dan organ tumbuhan baru akan terbentuk. Sel-sel meristem memiliki ciri khas berupa ukuran kecil, bentuk kubus atau bulat, dinding sel yang tipis, inti sel yang besar, serta memiliki banyak sitoplasma. Jaringan meristem terdapat di bagian-bagian tumbuhan yang mengalami pertumbuhan, seperti ujung akar dan ujung batang, sehingga disebut juga meristem apikal. Pertumbuhan yang terjadi di bagian ini disebut pertumbuhan primer, yaitu pertambahan panjang batang dan akar. Selain itu, beberapa tumbuhan ini juga memiliki meristem lateral, misalnya kambium, yang menyebabkan pertumbuhan sekunder, yaitu pertambahan diameter batang dan akar. Yang berikut sistem jaringan pada tumbuhan. Seperti gambar di samping, secara umum jaringan meristem dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan letak dan fungsinya, yaitu yang pertama meristem apikal, terletak di akar dan ujung batang, berfungsi memperpanjang bagian tumbuhan. Yang kedua meristem interkalar, berada di antara jaringan dewasa, misalnya di pangkal ruas, batang rumput, dan membantu pertumbuhan panjang ruas batang. Yang ketiga meristem lateral, terletak di sisi batang atau akar, seperti kambium dan flogen, berfungsi menambah ketebalan batang dan akar. Dengan demikian, jaringan meristem memiliki peran utama dalam membentuk jaringan baru, memperpanjang dan mempertebal tubuh tumbuhan, sehingga memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang sepanjang hidupnya. Yang berikut ada jaringan dewasa, yang dimana jaringan permanen yang meliputi epidermis adalah lapisan paling luar yang berfungsi sebagai pelindung, baik pada manusia maupun tumbuhan. Pada manusia, epidermis merupakan lapisan kulit terluar yang melindungi tubuh dari kuman, sinar matahari, dan kehilangan air. Lapisan ini tersusun dari sel-sel epitel yang tidak memiliki pembuluh darah dan secara terus-menerus diperbarui oleh sel-sel baru dari lapisan bawahnya. Sementara itu, pada tumbuhan, epidermis adalah jaringan perlindungan menutupi seluruh permukaan organ seperti daun, batang, dan akar. Lapisan ini biasanya hanya terdiri dari satu lapisan sel yang berfungsi untuk mencegah kehilangan air, melindungi dari gangguan mekanis, serta mengatur pertukaran gas. Dengan demikian, epidermis memiliki peran penting sebagai pelindung utama bagi organisme dari berbagai pengaruh lingkungan luar. Yang berikut parenkim. Parenkim adalah jaringan dasar pada tumbuhan yang tersusun dari sel-sel hidup dengan dinding sel tipis dan memiliki ruang antar sel. Jaringan ini terdapat hampir di seluruh bagian tumbuhan seperti batang, daun, akar, dan buah. Parenkim berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan seperti air dan udara, serta berperan dalam proses fotosintesis, penyembuhan luka, dan pertumbuhan. Karena sel-selnya masih hidup dan dapat membelah, jaringan parenkim juga membantu dalam regenerasi atau perbaikan jaringan tumbuhan yang rusak. Berikut xilem dan floem.
Phloem dan phloem adalah dua jenis jaringan pengangkut pada tumbuhan yang berfungsi untuk memindahkan zat-zat penting. Phloem berfungsi sebagai mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, terutama ke daun untuk proses fotosintesis. Aliran zat pada phloem bersifat satu arah, yaitu dari bawah ke atas. Sementara itu, phloem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis berupa zat makanan seperti glukosa dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, termasuk akar dan buah. Aliran zat pada phloem bersifat dua arah, bergantung pada kebutuhan tumbuhan. Kedua jaringan ini bekerja sama agar tumbuhan dapat tumbuh, berkembang, dan bertahan hidup. Yang berikut, Sclerenchyme dan Colenchyme. Sclerenchyme dan Colenchyme adalah dua jenis jaringan penguat pada tumbuhan yang berfungsi memberi kekuatan dan menjaga bentuk tumbuhan. Colenchyme terdiri dari sel-sel hidup dengan dinding sel yang menebal pada bagian tertentu, sehingga jaringan ini bersifat lentur dan membantu menopang bagian tumbuhan muda seperti batang muda dan tangkai daun. Sementara itu, Sclerenchyme tersusun dari sel-sel yang sudah mati dengan dinding sel yang sangat tebal dan keras. Karena mengandung lignin, jaringan Sclerenchyme memberikan kekuatan dan kekakuan pada bagian tumbuhan yang sudah tua, seperti batang kayu dan biji. Keduanya bekerja sama agar tumbuhan dapat berdiri tegak dan tidak mudah patah. Berikut sistem organ pada tumbuhan. Akar yang menyerap air dan mineral dari tanah. Akar merupakan bagian vital dari tumbuhan, karena tanpa akar, tumbuhan tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bagian akar yang menembus ke dalam tanah tidak hanya berfungsi untuk menopang agar tumbuhan berdiri tegak, tetapi juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhannya. Umumnya, akar berwarna putih, namun pada beberapa jenis tumbuhan dapat berwarna coklat atau kuning. Sebagian besar akar memiliki ujung yang runcing, sehingga memudahkan akar menembus tanah. Secara umum, akar juga berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah, lalu menyalurkan ke batang sebagai sumber pertumbuhan dan perkembangan tanah. Yang kedua, batang. Batang yang menopang tubuh tumbuhan dan jalur transportasi zat. Batang tumbuhan umumnya memiliki struktur yang jauh lebih keras dibandingkan tubuh manusia. Meskipun tidak dapat bersahabat dengan alam, manusia tidak mungkin menjadi seperti pohon berkayu. Hal ini disebabkan karena batang tumbuhan tersusun atas dinding sel yang sangat kaku. Sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, komponen utama penyusun dinding sel tersebut adalah selulosa, yaitu senyawa yang berasal dari glukosa yang berfungsi sebagai zat kayu. Selain selulosa, dinding sel juga mengandung senyawa lain seperti pektin dan hemiselulosa. Berikut daun. Daun atau tempat fotosintesis dan pertukaran gas. Daun merupakan bagian penting dari tumbuhan karena hampir seluruh tumbuhan memilikinya. Umumnya, daun mengandung zat hijau yang disebut klorofil, yaitu pigmen yang berperan utama dalam proses fotosintesis. Setiap tumbuhan memiliki bentuk dan ukuran daun yang berbeda-beda. Melalui klorofilnya, daun mampu menangkap energi cahaya matahari yang kemudian digunakan untuk membuat makanan bagi tumbuhan. Oleh karena itu, daun memiliki peranan besar dalam menjaga kelangsungan hidup tumbuhan. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi atau pertukaran gas pada tumbuhan. 4. Bunga. Bunga atau alat reproduksi generatif. Bunga atau flos adalah organ pada tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif, yaitu melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Setiap jenis tumbuhan memiliki bunga dengan ciri khas tersendiri, seperti perbedaan pada warna, aroma, serta kandungan zat kimianya. Keberagaman sifat tersebut menjadikan bunga menarik bagi berbagai makhluk hidup yang berperan dalam membantu proses reproduksi tumbuhan. Yang berikut, buah dan biji, hasil reproduksi untuk mempertahankan keturunan. Dalam ilmu botani, buah merupakan kelanjutan dari ovarium yang berfungsi menyimpan hasil fotosintesis serta melindungi biji agar tumbuhan dapat bergenerasi. Buah terbentuk setelah terjadinya pembuahan, yaitu
ketika serbuk sari menempel pada putik, lalu membentuk bulu serbuk sari yang menyalurkan sperma ke ovum. Hasil pembuahan ini berkembang menjadi embrio, sedangkan ovarium tumbuh menjadi buah yang berisi biji dan dinding pelindung yang dapat berdaging atau mengeras, tergantung pada jenis tumbuhan yang ada. Berikut yang terakhir ada evaluasi. Setelah mempelajari modul ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perbedaan antara jaringan meristem dan jaringan dewasa, mengidentifikasi fungsi dari masing-masing jaringan seperti epidermis, parenchyma, phloem, serta memahami hubungan antar organ seperti akar, batang, daun dalam mendukung proses fotosintesis dan pertumbuhan tumbuhan. Peserta didik juga menjelaskan bagaimana jaringan penguat seperti kolenkim dan sclerenkim berperan dalam menjaga kekokohan struktur tumbuhan. Selain itu, siswa dapat menilai pentingnya tumbuhan bagi kehidupan manusia dan lingkungan, sehingga tumbuh kesadaran untuk melestarikan serta memanfaatkan tumbuhan secara bijak. Melalui kegiatan diskusi, praktikum sederhana, dan presentasi kelompok, diharapkan seperti peserta didik mampu berpikir kritis, bekerja sama, serta mengaplikasikan pengetahuan biologi dalam konteks kehidupan nyata. Dengan demikian, pembelajaran tentang jaringan dan organ tumbuhan tidak hanya memperkaya pengetahuan ilmiah, tetapi juga menumbuhkan sikap peduli terhadap keberlanjutan kehidupan bumi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.